luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menolong setiap kami, bahkan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Bagi yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi bersorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita mau sukacita di hadapan Tuhan, sebabnya Tuhan yang besar. Katakan
segala nama, nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang meriah buat Tuhan, haleluya, silakan berbicara. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam setiap kami. Kami percaya Engkau melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Ora lama syukur lama ya lama lama syukur lama ya lama lama ora lama 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 sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Ora lama 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 ora lama ya lama lama lama. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Ora lama syukur lama ya lama. Ya lama syukur. Aku masih punya Tuhan, punya penghargaan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Mari sama-sama katakan, masih punya Tuhan. Kami masih punya Engkau Tuhan. Kami masih punya pengharapan di dalam Engkau. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami serahkan masih punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya
Tuhan. Mari percaya kepada Dia. Arahkan hatimu, beriman kepada Dia. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Bersama-sama. Ya, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih yang terbaik bagiku, ya Tuhan. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Mari sama Dia. Kita dalam pada kita dalam haleluya. 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 Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan
Aku percaya, kami percaya Engkau yang ajaib Tuhan. Ya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, Kau jaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Sama-sama Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun menyembuhkan, menyembuhkanku. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah turun tangan, memulihkan, menyembuhkan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Biar hati kami tadi tetap percaya, biar hati senantiasa tetap mengerti bahwa Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Biar kami boleh mengalami puncak keindahan ketika kami ada di gunung Tuhan. Bagaimana berkat, keajaiban, mujizat, pertolongan jadi bagian kami. Biar kami mengerti ada banyak hal penghalang yang membuat kami tidak bisa mengalami puncak destiny, puncak ketika kami ada di atas. Kami boleh tutup semuanya. Kami tidak izinkan setiap celah apapun juga untuk kami tetap sepakat di dalam Tuhan. Terima kasih berbicara buat setiap kami semuanya. Biar roh hikmat, wahyu akan Tuhan turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan mengurapi setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yakin dan percaya berkata, amin. Selamat kembali semuanya, shalom kasih Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. Setiap kita pernah mengalami atau pernah berjalan atau pernah mendaki di sebuah gunung. Ada yang memang hobinya itu mendaki, tapi juga ada juga yang memang pas ada di tempat yang tinggi. Seringkali ketika satu orang atau satu kendaraan ingin ada di tempat yang tinggi, seringkali ada banyak tantangan halangannya. Satu kali ketika saya melihat sebuah tayangan di salah satu media sosial, dikatakan bahwa satu mobil ketika dia naik di atas, kemudian tiba-tiba mobilnya itu berhenti dan kampas remnya itu panas, membuat akhirnya mobil di belakang, ban di belakang itu mulai ada asapnya. Dan apa yang terjadi, ada banyak orang yang mulai berkerumun di situ dan kemudian mereka mendorong mobil itu sampai akhirnya jalan sedikit, tapi karena tidak canggih yang mengendarai, maka tiba-tiba mobil itu mundur dan akhirnya bisa mengenai mobil yang lainnya, dan mobil yang lainnya itu kap mesinnya bisa hancur dan kemudian keluar asapnya juga dan mobil itu akhirnya terjun ke jurang. Saudara, untuk naik itu ternyata banyak sekali penghalangnya, saudara. Kalau satu orang sedang mendaki pasti ada banyak penghalangnya. Yang pertama apa? Kabut daripada gunung tersebut. Bisa juga mungkin medannya yang terjal, tanjakan, mereka harus jalan kaki sekian kilometer, naik turun gunung dan kemudian kanan kirinya, itu tidak mudah, apalagi kalau musim penghujan, mereka mesti harus naik terus naik. Beberapa tempat, di beberapa gunung yang ada, ketika ada di satu tempat, orang-orang yang ingin lihat di gunung tersebut, mereka pakai jasa untuk bawa dia sampai di atas. Mereka kepingin, meskipun medannya susah sulit, tapi mereka belajar, mereka mau supaya sampai di puncak. Bisa jadi juga penghalang yang berikutnya itu cuaca. Kalau pas hujan, atau mungkin juga tanahnya becek, dan juga terjal sekali medannya, itu membuat satu orang susah atau sulit sampai di atas. Bisa jadi juga mungkin secara fisik, saudara. Seringkali ketika satu orang ada di puncak, fisiknya kalau tidak disiapkan, tidak fit, maka dia bisa roboh, dia bisa jatuh, dia bisa sakit. Jadi ternyata ada banyak sekali penghalang
ketika satu orang ada atau mulai dibawa naik ke atas atau mulai mengarah ke puncak. Sama saudara, next, ketika kita mulai dibawa naik ke gunungnya Tuhan, kalau tema kita hari ini adalah naik ke gunungnya Tuhan, ternyata ada banyak penghalang-penghalang. Apa itu penghalangnya? Bisa jadi ketika satu orang mulai diangkat Tuhan di gunungnya Tuhan, di atas puncak, dan dia bisa melihat keindahan dan juga cuaca, suasana yang sangat indah, sangat nyaman. Apa penghalangnya? Tidak disadari adalah kesombongan. Seringkali ketika satu orang dibawa Tuhan di atas, di puncak, dia bisa melihat dan kemudian dia mulai sombong. Kalau bukan saya, tidak mungkin bisa seperti ini. Dan egonya mulai muncul. Saudara, ada banyak juga yang lainnya ketika satu orang mulai dibawa Tuhan naik ke puncak, tidak bisa maksimal dalam hidupnya. Kenapa? Karena masa lalu, trauma dengan keadaan yang lalu. Kedengkian, kepahitan, kekecewaan, kemarahan, kejengkelan, dan sebagainya. Dan itu semua membuat satu orang tidak bisa lihat puncak. Tadi pagi saya khotbah tentang puncak keindahan Sion. Tidak bisa lihat keindahan Sion, keindahan bagaimana Tuhan akan tampil bersinar. Tuhan akan menunjukkan anugerahnya dalam hidup kita. Kenapa? Ada banyak penghalang. Dan yang harus kita waspadai itu adalah dosa kebencian. Saudara, kita akan belajar next dari dosa yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, orang lain tidak mengerti, tapi kelihatan biasa-biasa saja, tetapi dampaknya, efeknya, itu sampai kemana-mana. Bahkan membuat satu orang nggak bisa mengalami puncak, di bawah pun enggak. Kenapa saudara? Karena itu makan dalam istilahnya. Nggak kelihatan, bisa senyum, bisa sapa. Tapi di dalamnya ini, kalau orang bilang tuh makan dalam, loro hati, pegel. Saudara, itu akan menghancurkan jasmani kita. Menghancurkan kehidupan jasmani dan rohani kita. Bahkan penyakit kanker. Kenapa ada penyakit kanker, saudara? Penyakit kanker itu penyebabnya adalah salah satunya karena satu orang simpan kepahitan, sakit hati. Ya, hati itu harusnya dijaga, tetapi ketika ada celah sedikit, kemudian kebencian itu masuk, tidak segera dibereskan, tidak segera diputuskan, tidak segera ditutup, maka itu membuat satu orang makan dalam. Soalnya kalau sudah makan dalam, itu bisa menghancurkan kehidupan jasmani dan rohani. Saudara, di Alkitab, next slide, ada dua contoh. Ya, yang pertama itu adalah orang yang punya hubungan baik, tetapi mereka sama-sama punya perasaan benci terhadap satu orang. Akhirnya mereka membuat persepakatan yang gelap untuk balas dendam. Jadi mereka dulunya punya hubungan yang baik, mereka sama-sama punya perasaan benci, orang yang benci sama si A, ada lagi juga benci sama si A, mereka ketemu saudara, memang sama-sama benci, tapi akhirnya mereka buat persepakatan yang gelap. Ya. Nah, yang kedua, next slide, yang kedua, ini kedua orang itu maksud saya, kedua orang itu adalah Ahitofel dan Absalom. Ini kedua orang yang aneh, tidak seperti layaknya kedua orang ini sebelumnya itu musuhan. Jadi Absalom ini anaknya Raja Daud jadi raja. Ahitofel ini, saudara, itu dulu penasihat raja. Kalau sekarang itu dewan penasihat presiden. Ya, dulu mereka ini tidak suka. Mereka ini dulu tidak sama. Ya, kalau boleh saya katakan oposisinya gitu ya, oposisinya. Tapi ketika mereka sama-sama benci satu orang, mereka bisa sepakat. Herodes juga sama. Herodes dan Pilatus ini dulu bermusuhan. Tidak suka. Siapa-siapa? Sama Yesus. Mereka tuh tidak suka satu dengan yang lainnya. Sama Yesus juga tidak suka. Herodes sama Pilatus juga tidak suka. Jadi mereka tuh tidak suka. Tapi ketika mereka membuka celah, dosa kebencian itu masuk dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Herodes dan Pilatus itu bisa sepakat membuat persepakatan gelap.
bagaimana caranya supaya Yesus itu bisa disalibkan, bisa dihukum, disalibkan. Sebab pada saat itu orang yang disalibkan itu adalah hukuman yang paling berat, hukuman yang paling mematikan, hukuman yang paling mempermalukan, disalibkan, saudara. Ya, dan itu mereka lakukan. Saudara, Ahitofel juga sama dengan Absalom. Mereka dulu juga sama-sama musuh. Tapi ketika mereka benci sama yang namanya Raja Daud, padahal Absalom ini adalah anaknya sendiri dari Raja Daud. Ahitofel itu adalah penasihatnya raja. Jadi ini orang-orang yang dekat, bukan orang-orang jauh. Orang-orang yang dekat yang ada di sekitar kita, sering kali tanpa disadari, dulunya mungkin mereka tidak suka dengan kita, dulunya mereka bermusuhan, tapi karena satu dua mereka bisa cari teman, cari saudara, sama-sama musuhi kita. Saudara, itu terjadi di dalam Alkitab, dan saya percaya apa yang pernah terjadi di Alkitab, itu juga terjadi di sekitar kita. Orang yang tidak suka, dulunya bermusuhan, tapi karena mereka benci dengan satu orang, mereka tuh bisa kumpul jadi satu. Jadi ibarat seperti cuka dengan luka. Cuka kalau ditambahin, luka kalau tambahin cuka, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Iya, dulu tuh orangnya sederhana, sekarang diberkati. Iya, tidak ngerti. Semuanya baru, semuanya tuh lihat sepatunya baru, lihat bajunya, wah mobilnya baru. Yang satunya nambah lagi. Iya, memang betul. Tahu apa enggak? Untuk kredit kok. Nah, saudara, sama-sama tidak sukanya dengan satu orang. Padahal dulu mereka bermusuhan. Itu bisa terjadi, saudara. Dan tanpa disadari, itu juga ada di tengah-tengah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Dan kita harus waspada, kita harus hati-hati, jangan teracuni dengan benih kebencian, kepahitan itu seperti ragi yang ditebarkan oleh iblis, dan itu bisa jadi besar dalam gereja Tuhan. Itu bisa membuat satu orang tidak bisa mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Bagaimana satu orang tidak bisa mengalami sinar kemuliaan daripada Tuhan itu dalam kehidupannya apa? Karena dosa kebencian. Dosa ini cepat merambat dan menjalar seperti penyakit kanker. Kita mau lihat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 17. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kita mau lihat ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Timotius 2 ayat yang ke-17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Dan di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi tanpa disadari ada orang-orang yang dulunya tidak suka, tapi karena mereka benci dengan satu orang, mereka bisa buat persepakatan dan mereka itu seperti penyakit kanker, saudara. Jadi penyakit kanker itu bisa menjalar. Kalau satu orang sakit kanker, maaf, kanker payu, kanker mamah, itu istilah kanker payudara, kanker otak, kanker ini dan sebagainya. Itu salah satu penyebabnya karena dia membuka celah, luka, sakit hati, kecewa, mangkel, marah, dan lain sebagainya dengan orang-orang biasanya bukan orang jauh, tapi orang yang dekat. Dan tanpa disadari, kalau tidak segera ditutup, kalau tidak segera dibereskan, maka itu akan menjalar, merusak seluruh organ tubuh. Oleh sebab itu, kalau satu orang sakit kanker, kebanyakan, tidak semua, selalu ya kurang lebih mengarah kepada dosa, kepahitan, kebencian, sakit hati, kecewa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah tinggal di Cina dan kemudian di Singapura, Malaysia, saya melayani banyak orang-orang yang kena kanker. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang yang punya uang, yang mampu. Tapi ketika mereka hidup dalam kelimpahan, mereka mengalami luka yang tidak pernah mereka rasakan dan dibiarkan begitu saja. Dan itu menjalar dari stadium 1,
naik ke stadium 2, naik ke stadium 3, 4. Ketika ditanya, sakit apa? Iya, kanker, mama, kanker payudara. Saudara, beberapa orang yang mengerti dan mereka yang sedang sakit ketika mereka tahu bahwa itu harus dilepaskan, harus dibuang, mereka bisa sembuh. Tapi sebagian besar, sebanyakan meninggal. Saudara, tanpa disadari, itu dosa, kepahitan, kebencian kalau tidak segera dibereskan, itu akan mengerikan, bahkan ujung-ujungnya adalah mati, kematian. Dan tidak sedikit saudara, mereka akhirnya bunuh diri, dan mereka adalah banyak juga yang gantung diri saudara. Kenapa? Mereka lakukan itu semuanya. Saudara, Ahitofel dan juga Absalom ini juga sama-sama. Kita akan belajar satu orang ini saudara, yang bernama Ahitofel. Next slide. Siapa sih Ahitofel? Saudara, jangan dipikir orang yang hebat dipakai Tuhan itu tidak mempan dengan dosa kebencian. Bisa kalau tidak jaga-jaga. Saya mau tunjukkan saudara, Ahitofel itu siapa? Kita mau lihat 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 23. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 berkata demikian. Pada waktu itu, perhatikan nih, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi Ahitofel ini bukan orang biasa. Ahitofel ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Perhatikan tadi kalimat tadi. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel sama dengan petunjuk Allah. Kalau sama dengan itu berarti sama. Betul apa enggak, saudara? Dengan kata lain, kalau Ahitofel ngomong, orang itu takut. Daud mempercayai. Ahitofel beri nasihat, Daud, kamu jangan maju berperang. Misalkan. Atau sebaliknya, Daud maju berperang. Tanya dulu ini Daud. Ahitofel maju berperang apa enggak ya? Maju aja. Daud ini melakukan apa yang diperintahkan sama Ahitofel. Maju. Meskipun musuhnya berat-berat, saudara, musuhnya banyak. Tapi ketika Ahitofel memberi izin, maju, itu bisa menang. Jadi nasihatnya itu sama. Ini orang yang hebat. Ahitofel ini orang yang luar biasa. Ahitofel pakai Tuhan. Pengurapannya, hikmatnya, marifat, 9 karunia Roh Kudus muncul semuanya. Dia bisa ngerti orang seperti apa, ngomong seperti apa, dia tahu saudara. Tahu. Dia adalah penasihat Raja Daud dan perhatikan kalimat berikutnya. Dia disegani pada saat itu. Kenapa disegani saudara? Karena tidak mudah mencari orang-orang yang demikian. Orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, apa yang diperintahkan, apa yang ditunjukkan, semuanya tepat, semuanya persis, seperti kelihatan Tuhan sendiri yang berbicara. Saudara, di beberapa negara, itu ada beberapa penasihat sendiri, saudara. Mereka memberikan masukan, memberikan nasihat untuk ngatur ini dan sebagainya. Itu mereka punya nasihat. Ya, negara-negara. Demikian juga sama Raja Daud itu punya nasihat yang top. Apa yang diucapkan itu pasti jadi. Apa yang diucapkan, majur. Tapi saya mau berkata, orang yang dipakai Tuhan, ucapannya, perkataannya sama seperti Tuhan. Kalau dia tidak berjaga-jaga, ujung daripada kehidupan Ahitofel itu apa saudara? Ujung dari kehidupan Ahitofel itu mati bunuh diri. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 17 ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal 17 ayat yang ke-23 berkata demikian. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan lagi, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian dia bundir, menggantung diri.
bunuh diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Orang yang nasihatnya sama seperti Allah berbicara, dan dia orang yang hebat, sampai menduduki posisi sebagai penasihat Raja Daud. Tapi ujungnya mati bunuh diri, gantung, meri. Dosa kebencian itu bisa menjalar sampai akhirnya membawa kepada kematian. Pertanyaannya sederhana, saudara, ini dosa tidak langsung mendadak tiba-tiba. Ini ada ujungnya. Kenapa? Ahitofel yang hebat, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan secara persis. Saya mau berkata, saudara, tanpa disadari dulu kita juga dipakai Tuhan. Mungkin memberi nasihat persis. Semua orang tunduk, semua orang berkata, wah kalau dia memberi nasihat pasti tokcer, persis sama. Tapi saya mau berkata, jaga-jaga. Kalau kita tidak jaga-jaga, kita biarkan kebencian, kekecewaan, itu bisa menjalar dan ujung-ujungnya kecewa berat. Tidak dihargai lagi ucapannya, perkataannya. Sama seperti Ahitofel. Dia ringkes-ringkes, dia bersihkan semuanya, dan kemudian dia pulang ke kampung halamannya, mudik. Ngapain? Bukan ketemu keluarga besar. Kampung halamannya, dia masuk rumah dan bergantung diri. Pertanyaan sederhana, apa tiba-tiba dia langsung seperti itu? Tidak, saudara. Ada ujungnya. Ujungnya apa? Kita mau lihat terlebih dulu. Saudara. Ada akarnya permasalahannya. Ada benihnya. Jadi kalau ada orang yang mati bunuh diri itu tidak tiba-tiba. Pasti ada ujungnya, awalnya. Penyebabnya itu apa? Saya bilang, Pak aku enggak kok. Sekarang, kalau sudah tidak bereskan. Tapi sudah harus bereskan mulai dari kecil, sebut semuanya. Tuhan, aku tidak mau punya benih kebencian. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Aku tolak semuanya. Saudara mau tahu ceritanya daripada Ahitofel itu kenapa yang dulunya dia nasihatnya sama seperti nasihat Tuhan sendiri, ujungnya dia mati bunuh diri. Kenapa, saudara? Ini benihnya. Benih kepahitan dari mana, saudara? Kira-kira kapan kepahitan itu muncul yang menguasai Ahitofel itu kapan, saudara? Saya mau berkata, sejak cucunya yang bernama Batseba itu disetubuhi oleh Raja Daud. 2 Samuel pasal 11, kita mau lihat 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu, seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saudara, ini cucu kesayangannya daripada Ahitofel. Siapa namanya? Batseba. Jadi kita sudah pernah seringkali dengar ketika saat itu raja-raja maju berperang setiap pergantian tahun, seperti biasanya di Israel itu raja-raja maju berperang. Ya, salah satunya juga Daud, harusnya dia maju berperang, tapi dia tidak maju berperang, dia malah santai, dan akhirnya ketika dia jalan-jalan di atas soto istana, dia jatuh dalam dosa ketika dia lihat Batseba. Batseba ini istri daripada Uria. Akhirnya ketika mereka jatuh dalam dosa perzinahan, singkat cerita akhirnya Uria dibunuh
ditaruh di medan peperangan, ditaruh di paling depan supaya mati dibunuh. Dan ketika suaminya mati, akhirnya Daud ini mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Nah, saya mau berkata gini, saudara, Bathsheba ini tadi saya sebut dia cucunya Ahitofel. Kok bisa Pak cucunya? Coba kita lihat 1 Tawarik 3, banyak ayat yang kita mau belajar. 1 Tawarik pasal yang ketiga, ayat yang kelima. 1 Tawarik pasal yang ketiga, ayat yang kelima, berkata demikian. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Subah, Natan, dan Salomo. 4 orang dari Batsua binti Amel. 3 ayat yang kelima. Ya. Bathsheba binti Amiel. Saudara, siapa itu Bathsheba binti Amiel? Ia adalah putri Eliam. Ya, Bathsheba binti Amiel ini adalah putri dari Eliam. Kita melihat 2 Samuel 11 ayat 3. Sekali lagi coba kita lihat 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam. Sama saudara ya. Ya, istri Uria orang Het itu. Jadi Eliam itu adalah orang yang berkuasa saat itu. Siapa itu? Kita mau lihat 2 Samuel 23 ayat 34. Siapa itu yang berkuasa? Ini saudara. Elifelet anak Ahasboi orang Maaka. Eliam, tadi kan Eliam, anak Eliam. Eliam anaknya Ahitofel, orang Gilo. Sampai sini jelas saudara ya. Jadi Ahitofel ini punya anak namanya Eliam. Eliam punya anak namanya siapa? Bathsheba. Jadi Bathsheba itu cucunya Ahitofel. Ketika sang kakek dengar, grandpa Ahitofel itu dengar bahwa cucunya yang bernama Bathsheba disetubui sama Daud dan menantunya yang bernama Uria ditaruh di medan peperangan dan dibunuh. Tidak ada ceritanya seorang kakek yang senang, saudara. Betul apa enggak? Begitu dia tahu yang membunuh Daud, sejak hari itu benih kepahitan, kebencian itu ada dalam kehidupan Ahitofel. Sejak peristiwa menyedihkan itu, Ahitofel pahit dan tidak berhenti sampai di situ. Ahitofel itu membuat persepakatan yang gelap. Dia coba dekat dengan Absalom. Ketika Absalom jadi raja, dia coba deketin. Dan mereka buat persepakatannya gelap. Dan akhirnya ujungnya apa? Mereka mengkudeta Daud. Dan akhirnya Daud dikudeta. Saudara, sebab kenapa mereka punya kesepakatan gelap? Sebab sama-sama punya kepahitan dengan satu orang. Punya kepahitan dengan satu orang. Kita melihat ya, kalau orang sudah punya kepahitan dengan satu orang itu, dalam Amsal 25 ayat yang ke-20, Amsal 25 ayat 20 berkata demikian. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jadi yang pernah beberapa hari yang lalu jempol ini ya, jempol saya ini apa jadi ya, jempol saya ini kegores ini apa namanya pisau. Saya hampir setiap pagi
Sarapan saya cuma telur dan pisau, rata-rata seperti itu. Dan ketika saya kupas sendiri waktu saya ada di Bali, terkena sedikit. Saya pikir tidak ada masalah. Tapi saya ngerasain sesuatu yang tidak enak, sakit. Apalagi ketika kena air aja, saudara, sakitnya luar biasa. Dan kemudian seperti biasa saya beli jeruk lemon, setiap pagi saya minum jeruk lemon sama air putih hangat gitu. Ketika saya kupas kena sedikit, saudara. Jeruk sakitnya luar biasa. Cuka itu juga kimia yang kurang lebih sama seperti itu. Jeruk, saudara, asam ya, sifatnya asam, kena sedikit aja, sakitnya luar biasa. Saya pikir cuma kecil ya, sakitnya sampai ke seluruh tubuh. Saudara, saya mau berkata, orang yang kepahitan, kalau tidak segera dibereskan, sama seperti Ahitofel, kalau dia tidak segera dibereskan, saudara, itu seperti cuka pada luka, ketemu sama Absalom, sudah klop, saudara. Mereka sama-sama kepahitan, ketemu sampai akhirnya luar biasa, seperti cuka pada luka, sama seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 12, ayat yang ke-16 berkata demikian. Amsal 12, ayat yang ke-16 berkata demikian. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikannya. Saudara, oleh sebab itu ketika kita sedang sakit hati dengan satu orang, jangan ngomong dengan orang lain. Yang kita lakukan apa? Harus dibereskan, diputus, kemudian ditutup, supaya kita tidak sakit hati. Dan Alkitab berkata orang yang sakit hati itu bodoh. Saudara, Ahitofel tidak demikian. Ketika nasihatnya, ketika Ahitofel dengar bahwa cucunya itu disetubui oleh Raja Daud, dia sakit hati. Dan ketika dia ngomong sama Absalom, diterima dengan Absalom, saudara, dia mulai buat persangkaan gelap. Sampai akhirnya Ahitofel itu menyuruh Absalom menyetubuhin istri-istri Raja Daud di atas sorok istana. Dia lakukan itu. Bukan hanya itu, saudara. Ya, sampai akhirnya terjadi peristiwa yang sangat besar. Dan ini merupakan sebuah misi Ahitofel membalas dendam kepada Daud. Dia ingin supaya Raja Daud juga dipermalukan. Tapi satu kali, saudara, saya mau berkata, ketika Ahitofel itu nyampaikan pesan, tidak diterima sama sama Absalom, apa yang terjadi? Dia marah luar biasa. Dia pulang, kemudian dia bereskan rumahnya, kemudian dia mati bunuh diri. Saudara, orang yang dulunya punya hubungan intim, orang yang dulunya dipakai Tuhan, orang yang dulunya pesannya, nasihatnya sama seperti nasihatnya Tuhan sendiri. Tapi karena dia membuka celah, sakit hati. Memang, jujur saudara, kalau di dalam keluarga kita disakiti, kita juga rasanya sakit. Tapi kita mau belajar untuk tetap bisa mengampuni, tetap bisa mengasihi, tetap menerima dia apa adanya. Lepaskan berkat buat orang itu, saudara. Justru kalau kita disakitin, saya mau berkata, justru kalau saudara seringkali dikecewakan, bukan orang lain, orang-orang dekat keluarga kita, saudara. Berkati malahan. Kasihin kue, kirim barang-barang yang berharga, kasihin oleh-oleh kalau saudara pergi. Kenapa? Supaya saudara tidak numpuk bara api di atas kepala saudara. Kasihin. Belikan buah, saudara. Belikan. Jangan sebaliknya. Justru kalau ada orang yang sakit hati, saudara, saudara ngundang orang, saudara sakit hati dengan orang lain gitu ya, misalkan keluarga saudara si atau si, ayo, datang ke rumahku, makan. Maksudnya kelihatannya bagus supaya saudara keluarga saudara itu datang ke rumah saudara, padahal saudara itu tidak suka, saudara. Kak, masain ya. Saya masain tempe penyet, bebek penyet, pokoknya ayam penyet, disambelin, tapi sambelnya itu pedesnya luar biasa. Itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan, istilahnya KW dewi sekalian aja, deblok saudara. Itu setengah kilo sendiri lombok yang dimasukin, kasih tempe penyet kelihatannya enak, ayo makan.
Begitu dimakan saudara, liatin, ketap-ketip, kok pedas sudah, kok pedas ya. Yang masak ini sudah, rasa nowe, ya, itu jahat. Sudah jahat itu, saudara. Makanya hidupnya enggak berkati. Buat ini gagal, buat itu gagal. Kenapa? Enggak beres. Harusnya betul-betul dengan tulus diberkati. Ini orang tuh yang jengkelnya ngomong kita dari belakang. Datangi saudara, belikan baju, belikan oleh-oleh, kasih makan, kasih yang enak-enak. Jangan saudara belikan atau kirim makanan yang sudah basi. Kelihatannya ngirim, tapi sudah bau. Saudara sama aja. Kirim yang baik, yang bagus. Supaya kita tuh melepaskan berkat. Kita tidak hidup di dalam bara api. Tapi kita hidup dalam anugerah. Tidak hidup dalam murka Tuhan. Lepaskan berkat saudara. Belajar saudara ya. Kalau saudara ada orang yang tidak suka dengan saudara. Kirim buah. Kirim apa yang dia suka. Apapun juga. Kasih aja. Tanyain, perlu lagi apa enggak? Oh ya, enggak apa-apa, kirim lagi saudara. Jangan kirim, perlu lagi apa? Iya, lalu saudara carikan yang sudah expired tahun 2023. Sudah kirim aja. Ben sekalian, maaf, sakit perut, ben mules. Jangan saudara, itu namanya balas dendam. Jangan, pertama ini dikirim yang baik-baik, habis itu dikirim yang sudah expired. Jangan saudara, kita mesti harus bisa berbuat baik. Bukan kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita, yang percaya katakan amin. Saudara yang berkata, Pak Gem pernah ngirim saya yang baik-baik. Saya pernah sakit hati. Enggak, saudara. Enggak. Saya itu enggak pernah nyimpen sakit hati. Mungkin sakit sekali ya, sudah saya lupakan. Sekali kalau saya nyimpen sakit hati, saya enggak berdiri di depan saudara. Betul. Saya lupakan semuanya. Sudah, selewat aja cuman panggil itu saudara. Ya sudah. Terus diomongin ya sudahlah. Saudara, kemudian dilempar batu dari belakang, saudara. Kelihatannya baik, ternyata dipentung dari belakang. Katanya baik, ternyata di belakang jelek-jelekan. Istilahnya letrek. Oh ya, loh, saya itu sudah belajar membantu, membalas. Di belakang jelek. Cuman, ya sudahlah, saya melupakan. Saya bersyukur. Kenapa? Karena saya sudah merasakan kasih Tuhan. Saya sudah merasakan kemurahan kebaikan Tuhan. Kalau saya ada itu karena kebaikan Tuhan. Mungkin orang lain menjelekkan saya, ngomongin saya dari belakang. Memang layak dia ada di belakang saya. Tadi pagi saya bilang, orang yang suka ngomongin orang lain dari belakang, memang dia di belakang kita. Kita ada di depan. Setuju saudara? Mau di depan atau di belakang? Depan atau belakang? Jangan ngomongin orang lain. Tutup. Udah mulai ngomong si B, lihat mau beli ganti lagi, ganti lagi, tambah lagi, tambah lagi, terus ditambahin, paling kredit itu, gonta ganti baju, gonta ganti ini, sana kemari, ini dari mana? Ya biarkan. Bisa jadi Tuhan mulai berkati, percayakan berkat yang lainnya. Ya kita bersyukur, puji Tuhan ya, sekarang mulai sering luar kota, luar pulau, sering ini. Wah mungkin juga ada berkat Tuhan sendiri. Gimana sih caranya bisa seperti itu? Seperti itu harusnya saudara. Jangan cari kelemahan, kesalahan orang lain terus. Saudara harus jadi support system. Terutama di kul. Kul itu bukan tempat untuk ngerasain satu dengan yang lainnya. Tapi kul itu sebagai bentuk community of love. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mazmur 133. Kalau kita hidup rukun saudara. Kesalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya yang percaya. Amin. Belajar mengasihi satu dengan yang lainnya. Belajar untuk bisa menerima satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saudara, tadi Ahitofel sama Absalom. Yang kedua juga sama. Ini orang yang dulunya sama-sama musuhan. Tapi mereka bisa benci sama Yesus. Aneh, saudara. Jadi kalau saudara sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Kita ini kan namanya orang Kristen, artinya Kristianos. Pengikutnya Kristus, saudara melakukan yang benar, tetap disalahkan, saudara belajar untuk taat sama Tuhan, tetap disalah mengerti, itu namanya pikul salib, yang percaya katakan amin. Tidak salah saudara, saudara mencicipi bagaimana rasanya pikul salib Tuhan, ya seperti itu saudara. Yesus itu tidak ada satupun yang dia lakukan
bersalah. Setuju saudara? Waktu Yesus di atas muka bumi ini, dia nggak pernah salah, karena dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Artinya dia betul-betul masuk dalam kepenuhan Allah. Dia belajar taat. Dia dicambuk, dianiaya, diludahi, diolok-olok. Saudara. Didebat sama orang Farisi Saduki, saudara. Dia tidak balas. Saudara, tidak ada dosa di dalam Tuhan Yesus, tapi itu pun masih disalah mengerti, dibenci sama Herodes dan Pilatus. Jadi kalau saudara itu belajar untuk itu benar, untuk belajar melayani, sungguh-sungguh belajar setia sama Tuhan, kok masih ada orang yang tidak suka dengan saudara? Percayalah, saudara sedang mencicipin salib Kristus. Coba kita lihat ya, Lukas 23 ayat yang ke-12. Injil Lukas 23 ayat yang ke-12. Ini seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dibenci oleh Herodes dan Pilatus. Lukas pasal yang ke-23 ayat 12. Kita mau lihat. Perhatikan nih. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Perhatikan nih. Sebelumnya mereka itu bermusuhan. Aneh saudara ya. Mereka itu tidak suka. Herodes itu musuhnya Pilatus, Pilatus musuhnya Herodes. Tidak suka. Tapi ketika dia mulai lihat Yesus, mereka jadi sepakat, jadi sahabat dan musuh Yesus. Next, Herodes siapa ini? Raja Herodes di sini adalah Herodes Antipas, putra Herodes Agung yang memerintah sebagian daerah ayahnya. Ini sudah bisa ya, Lukas 9 ayat yang 7. Dia yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan ikut mengadili Yesus. Siapa? Pilatus. Saudara, next. PowerPoint. Pilatus itu adalah gubernur Romawi. Saat itu di daerah Yudea pada tahun 23 sampai 36 sebelum Masehi. Pilatus inilah yang menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Nah, menurut sejarah pada pemerintahan Romawi ia diganti oleh banyaknya kejahatan yang dilakukan. Memang ini orang yang kejam sekali. Aneh sudah. Ini adalah orang-orang yang dulunya musuh, tidak cocok. Tapi karena dia tidak suka sama Yesus, mereka akhirnya bersatu. Jangan heran saya mau berkata. Kau lihat saudaramu, si A, si B itu dulu tidak cocok. Tapi ketika mulai diberkati, saudara, mereka bisa kelop. Memusuhi saudara. Itu bisa terjadi. Di firman Tuhan sudah disebutkan, sudah terjadi. Herodes dan Pilatus dulunya bermusuhan, tapi ketika mereka lihat Yesus, tidak suka sama Yesus, mereka jadi bersahabat. Ini bukan hanya di Israel, di keluarga kita bisa jadi seperti itu. Di jemaat itu bisa jadi seperti itu. Dulunya tidak suka. Ini kalau doa nyembah, ngeroh, yang ini biasa atang-atang. Tidak suka. Tapi karena ada satu orang yang mulai maju, mulai ngobrol, mulai dekat. Itu bisa jadi persahabat dan mulai memusuhi. Hati-hati. Tidak disadarin, kita sedang membuka celah. Dosa kebencian masuk dalam hidup kita. Dan itu membuat persepakatannya gelap. Baik Ahitofel, Absalom, Herodes, Pilatus, ujungnya satu. Enggak suka sama satu orang. Tapi saya mau berkata, saudara, kalau tidak segera dibereskan, maka itu akan menjalar seperti kanker. Harus dipotong, dibuang semua kepahitan, semua luka, semua kejahatan, dibuang, saudara. Dan kita betul-betul memiliki hati yang melepaskan, bisa mengampuni. Next, jangan biarkan kebencian merusak hidup kita itu seperti ragi
yang dapat mengkamiri. Saudara, kalau roti itu dibuat dari tepung dan ada raginya supaya ngembang, jadi besar. Seperti cancer, saudara, itu kalau enggak dipotong, makanya kalau orang sakit cancer mama, itu harus dipotong, harus diambil, supaya tidak menjalar kemana-mana. Kami punya teman, sekian tahun yang lalu, sama-sama pelayanan, satu kali dia selalu pegang kaki sebelah kanan, selalu dipukul-pukul. Ditanya sama hukum, kenapa? Ternyata dia punya satu penyakit, dan ketika dibawa di Pineng, pulang dia dapat kabar bahwa dia punya sakit kanker. Saudara, selidik, ada benih kekecewaan, kepahitan dengan pasangannya, dengan suaminya. Tapi sudah terlanjur, sudah dipotong salah satu, kemudian hidup, dan kemudian tidak berapa lama mati, meninggal dunia. Saudara, saya mau berkata siang hari ini, kalau ada benih ya, atau ada ragi sedikit aja, cepat dibuang, cepat katakan, Tuhan aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, tolak semuanya, saudara. Dan Tuhan memberi kemampuan, kesanggupan untuk kita bisa mengampuni. Yang benar, amin. Sehingga kita bisa mengalami puncak keindahan, dan Tuhan akan bersinar dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Saya undang BL yang maju ke depan pemain musik. Dia yang pertama kali Yesus ketika mati di atas kayu, dia sudah mengampuni, dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia dicambuk, dia aniaya, dimahkotai duri, dipukul 40 kurang 1 kali. Yesus tetap berkata, ampunilah mereka. Kita mau angkat satu pujian, mengampuni lebih sungguh. Siapapun juga yang pernah mengecewakan saudara, jujurlah di hadapan Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Ayo sama-sama nyanyi dengan iman segenap hati. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni lebih sungguh. Katakan, kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, ya Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan
kepadaku, mengasihi, lebih sungguh. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mengampuni ya Tuhan, mengampuni lebih sungguh. Yes Lord, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Semuanya tutup mata. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini susah, sulit mengampuni, apalagi mengasihi, mari datang kepada Tuhan. Dia yang sudah lebih dulu mengampuni setiap dosa, pelanggaran yang kau perbuat. Dia membuang tepi laut, jauh ke tepi laut, setiap dosa, apapun juga yang kau perbuat. Dan dia menjadikan merah seperti, meskipun dosa merah seperti gerimis, dia menjadikan putih seperti salju. Siang hari ini, kalau ada satu orang, 2, 3, atau mungkin tidak sampai 5 yang kau sedang mengalami kekecewaan di hatimu, taruh kedua tanganmu di tempat kau berdiri masing-masing. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tolong aku Tuhan. Mau berdoa dari tempat ini supaya kasih Tuhan turun dalam hidupmu. Turun dalam hidupmu. Mengasihi. Taruh dua tanganmu di dada, semuanya tutup mata. Lebih sungguh. Katakan Tuhan, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, nyanyi dengan iman. Mengampuni lebih sungguh ya Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Hamba berdoa dari tempat ini, setiap kami yang sedang luka, sedang dikecewakan, mulai hari ini kami cabut dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran turun dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi luka, tidak lagi kecewa, tidak lagi sakit hati, tidak lagi ada kebencian. Tapi hati kami senantiasa diubahkan menjadi baru Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami perlu diingatkan kembali untuk kami senantiasa memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena itu adalah awal Tuhan membawa kami naik. Itu adalah awal untuk kami mengalami puncak.
keindahan daripada Sion. Terima kasih karena kami hidup rukun sejahtera satu dengan yang lainnya. Kami mengalami yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat satu persatu. Ntar kami akan bawa ke persembahan. Tuhan berkati kami semuanya. Kami berikan dengan cinta kami seperti itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetap syukur yang percaya semua berkata. Amin. Selamat kembali ke Tuhan. Di nama Tuhan, kita memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak Ibu, ibadah berjalan seperti biasa. Hari Selasa pada kul ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ikut kul, saya himbau, saya dorong bisa ikut kul. Kalau memang tidak bisa hadir onset, kita ada kul yang online. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada tetap bisa ikut kul yang online. Itu kul Lewi ya. Koordinatornya Bu Tony dan juga pengurusnya ada Bu Oscar di dalamnya ya. Bisa ikut di situ. Jadi supaya kita bertumbuh. Kemudian yang onset banyak sekali ya di tempat ini, saudara ada waktu bisa datang supaya kita bisa saling menguatkan, jadi support system satu dengan yang lainnya, menopang dalam doa dan juga share untuk saling mensupport dalam banyak hal ya. Dan kemudian hari Jumat ada doa malam di tempat ini, kemudian minggu depan tetap ada ibadah di tempat ini, dan juga hari Sabtu ceria jam 4 sore, jangan lupa buat anak-anak yang mau ibadah Sabtu ceria, dan malamnya jam 6 di tempat ini untuk ibadah youth. Dan akhir bulan ini ya, anak-anak youth akan pergi ke minggu depan ini ya. Oh ya, tanggal 25 hari Selasa akan ke Semarang ya, sudah ditutup ya pendaftaran ya, sampai tanggal 30. Sampai tanggal 27 ya di Semarang untuk ikut acara di sana ya. Next time Bapak Ibu kalau bisa kirim putra putrinya, dan setiap akhir tahun ada youth conference akan membakar iman, semangat api, nangkap api daripada Tuhan, dan mereka akan berapi-api melayani dan beraktivitas Tuhan. Dan Bapak Ibu yang punya putra putri atau siapapun juga yang belum dibaptis bisa ambil formulir dan kita akan langsungkan sakramen baptisan ya. Baik, secara itu kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa sekali lagi buat nama-nama yang sedang sakit ya, yang bagi Bapak Ibu yang belum
nomor handphonenya dicatat di grup, bisa nanti hubungin saya, nanti akan kita masukkan atau bugem atau koordinator yang ada untuk dimasukkan di grup besar GKI Destiny Church supaya kita sama-sama saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu ya Tuhan, yang adalah pada masaka dan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Haleluya. Kami sepakat, kami bawa nama-nama yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Mama Ibu Pauline yang ada di Kubang, yang sedang ambil tindakan CT scan dan tes laboratorium. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Papa daripada Pak Rudi yang pasca stroke. Kami berdoa juga Bu Ismiati dalam pemulihan kesempurnaan tubuhnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bobo, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa buat pemulihan tubuh daripada Pak Saji. Kami berdoa buat anak Rewel. Kami berdoa yang sedang sakit demam berdarah. Demikian juga buat Andreas yang juga sedang sakit demam berdarah. Juga Esra juga dalam pemulihan tubuh dan juga gejala demam berdarah. Kami berdoa juga untuk Pak Barjio yang juga sakit demam berdarah. Juga buat anak ibu dari Bunyuman yang sudah habis operasi, juga Ruth Elsa yang sedang nyeri di punggungnya. Saat kami angkat setiap anak-anak ini di hadapan Tuhan, dan kami berkatakan tubuh mereka bukan untuk sakit penyakit, tubuh mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Aku berkatakan semua virus, kelemahan, sakit penyakit, baik virus DB, radang, bakteri, semua organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik dari tempat ini di dalam nama Yesus, pergi keluar semua penyakit dan disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Yesus disampaikan firman Tuhan, disembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran turun dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, seperti firman berkata, sesungguhnya Tuhan mendatangkan kepada setiap nama-nama yang kami sebutkan kesehatan, kesembuhan, dan Tuhan yang menyembuhkan mereka, menyingkapkan mereka dengan kesejahteraan dan memberikan keamanan yang berlimpah-limpah. Semua terjadi dan digenapi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati umat Tuhan satu persatu yang hadir dalam ibadah ini. Baik yang belum bisa hadir, Tuhan juga tolong sama-sama
untuk kami bisa bersekutu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa. Anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus akan bersama dengan Roh Kudus, limpah dengan karunia, kuasa, damai sejahtera, kesukaan pimpinan sebuah Roh Kudus turun menyertai hidup kita semuanya. Siang hari ini sampai Maranatha, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depan tata rencanamu. Apapun yang kau kerjakan, kau satu dibuat Tuhan jadi berhasil. Tuhan terus mengangkat jadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Ketika kau tinggal firman Tuhan mentaat melakukannya siang hari ini sampai Maranatha. Tidak ada destiny tetap terpotong semua tergenapi dalam anugerah Tuhan. Yang yakin dan percaya terima setiap janji daripada Tuhan dan mengalami puncak keindahan di Sion, sama-sama katakan amin. Salam destiny Tuhan berkati.